What's up yo, ini kembali lagi dengan saya Galang di acara Speak Up for Better Speaker. Di sini saya telah mendatangkan salah satu bintang tamu yaitu Alfian Oktavianto. Beliau merupakan presenter di salah satu televisi lokal. Sebelum itu saya ingin Anda menceritakan sedikit tentang masa lalu Anda, terus masa kini yaitu masa di mana Anda telah menjadi presenter televisi. Namun pada dasarnya di sini kita akan membawakan judul yaitu tips-tips agar kita pede ataupun agar kita percaya diri di depan khalayak umum. Bisa cerita sedikit tentang masalah Anda ketika SMK ataupun ketika kuliah, bahkan ataupun ketika Anda bekerja di bidang saat ini. Oke, kalau dari masa lalu, pertama itu berawal dari ketika saya kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP, itu sekitar tahun pertengahan 2014. Pertengahan 2014 itu, saya melihat tayangan di TV, di berita itu ada seorang reporter yang sedang menyampaikan arus mudik, Mas. Berarti reporter apa, presenter berita itu? Reporter, lebih ke reporternya. Reporternya. Iya, reporter berita sedang menyampaikan arus mudik. Nah, dari situ saya lihat kok kelihatannya beliau enjoy banget menyampaikannya, enjoy dengan nyaman gitu loh, Pak. Itu membuat saya jadi tertarik menjadi seorang reporter. Awalnya kan saya ke reporter, bidang reporter dulu sukanya gitu. Kemudian saya mempunyai cita-cita menjadi seorang reporter itu dari kelas 3 SMP itu. Kemudian saya masuk SMK di jurusan multimedia. Nah, itu multimedia itu karena nggak jauh beda sama bidang jurnalis. Ya masih satu lingkup. Ya, masih satu lingkup, ada editing video, ada fotografi, videografi, nah semacam itu gitu, Mas. Tapi di SMK tersebut lebih menjorok ke editing ataupun ke reporter itu sendiri. Kalau lebih menjoroknya justru ke editingnya, karena multimedia ya. Padahal Anda sudah memiliki dasar-dasar yaitu membuat video, editing video. Kenapa pada saat ini Anda lebih menggeluti atau bekerja di bidang presenter? Oke, kalau dibilang menggeluti dan bekerja itu karena takdir, Mas. Iya. Oke. Karena takdir. Kalau dibilang kita bekerja di mana, yang penting saya masih lingkupnya di jurnalis, Mas. Mau jadi kameramen atau jadi editor mah, kalau itu memang udah rezeki saya, mau gimana kan, Mas, gitu. Tapi kalau memang namanya cita-cita, karena saya suka reporter, kalau masih bisa kita kejar, kenapa enggak gitu kan. Yang penting masih satu lingkup dengan bidang multimedia. jurnalis itu, iya benar. Dan sebelum menggeluti profesi Anda ketika SMK itu, apakah memiliki sebuah ekstrakurikuler seperti mungkin fotografer ataupun semacam lainnya? Kalau ekstrakurikuler, kalau di bidang jurnalis justru nggak ada sama sekali, Mas. Oh, oke. Nggak ada. Itu apa ini? Tapi saya ikut organisasi Paskibra. Malah Paskibra? Iya, Paskibra itu malah justru dari Paskibra itu melatih saya menjadi seorang komunikator. Oh, soalnya kan di situ Paskibra sangat bertolak belakang dengan public speaking. Iya, memang sangat bertolak belakang. Tapi kalau di Paskibra SMK saya itu diajari, mau nggak mau kan ketika saya jadi senior atau kakak kelas itu, saya melatih adik kelas saya kan. Itu secara nggak langsung saya harus menyampaikan materi di depan orang banyak itu, yaitu kelas 10 itu. Secara langsung Gitu. Anda menyampaikan sebuah perintah ataupun Materi iya. dengan senior atau junior. Iya gitu, Mas. Setelah Anda lulus dari SMK tersebut, Anda memilih universitas di mana itu? Ataupun Di Universitas Semarang, ya. Oke. Dan itu jurusan fakultas Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi. dari situ lebih menjorok ke media massa ataupun strategis. Kalau saya ke media massanya, Media Mas. massa. Tentu media massa. Oh iya. Apakah memiliki organisasi atau UKM tertentu? Kalau UKM justru saya nggak ada, Mas. Nggak ada. Saya Kalau nggak ikut organisasi? UKM. Tapi kalau organisasi, saya ikut organisasi mahasiswa yang di fakultas dan saya ikut komunitas berita. Komunitas berita. Iya. Pas. Dari situ Anda ditempatkan sebagai apa? Apakah kameramen atau? Jadi itu awalnya saya sedikit cerita nih ya, Mas ya. Awalnya waktu pertama kali masuk kuliah itu kan ada pengenalan atau yang disebut dengan pakem itu ya, Mas. Oke, ya. Nah, itu ada sebuah komunitas itu masuk ke dalam suatu ruangan yang dimana isinya itu adalah mahasiswa baru semua. Nah, komunitas itu perkenalan dan dia itu open recruitment gitu, Mas. Oh, oke. Nah, kebetulan masuk satu persatu anggota dari komunitas tersebut tuh kebetulan ada beberapa orang yang udah saya kenal, tetangga saya dan beberapa kakak kelas SMP saya itu kan. Nah,
saya minat nih masuk ke komunitas tersebut kan, minat, kemudian ada kertas kecil itu pilihan untuk jadi editor atau berarti itu random? kameramen. Iya random, kita milih gitu kan. Terus saya maunya jadi reporter gitu. Nah terus saya jadi reporter, ada kayak seleksi gitu mas. Yang diseleksi malah presenter dulu, ada casting gitu. Oh, oke. Nah setelah selesai kuliah hari pertama itu saya nemenin teman saya yang casting jadi presenter. Saya reporter nih kan, saya nemenin, nggak taunya saya juga disuruh casting, sekalian suruh coba gitu loh mas. Nah terus saya coba, ternyata saya lolos mas. Kepilih di situ. Iya kepilih lah. Jadi dari situ jadilah saya seorang presenter gitu. Lebih menggeluti di Iya bidang presenternya malah. Saya sudah memiliki sedikit cuplikan ketika Mas Alfian menjadi seorang presenter. Langsung saja. Mitra kampus tentunya tidak asing lagi dengan makanan khas Jepang yang bernama sushi. Sushi terbuat dari nasi berbalut nori atau rumput laut yang digulung dengan berbagai isian di dalamnya. Nah tahu gak mitra kampus, ada loh sushi yang dibuat sesuai dengan lidah orang Indonesia. Mau tahu seperti apa? Berikut liputannya. Kurang tidur atau begadang semalaman terkadang membuat mata menjadi sembab, ditambah lagi dengan kebiasaan menatap lama layar televisi, ponsel, laptop, atau komputer menjadi penyebab mata menjadi mudah lelah dan cepat sembab. Nah kali ini ada tips nih untuk mitra kampus guna menghilangkan mata sembab. Berikut liputannya. Dapat menggapai cita-cita yang diinginkan menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap orangnya. Apalagi cita-cita itu dapat digapai ketika masih berada di bangku perkuliahan. Seperti Berlian Reza Rama Ismanto yang berhasil menggapai cita-citanya dengan memiliki usaha konveksi. Berikut liputan selengkapnya. Sebelum mudik, kita perlu mengemas barang yang akan dibawa. Semakin banyak barang bawaan, semakin pusing mengemasnya. Ingin tahu bagaimana cara mengemas barang bawaan mudik agar tertata rapi dan tidak memakan banyak tempat? Berikut tips selengkapnya. Siapa yang tidak tahu Masjid Agung Jawa Tengah? Masjid yang terletak di Semarang ini merupakan masjid megah yang menjadi salah satu destinasi wisata religi di Indonesia. Fasilitas wisatanya yang beragam membuat masjid ini tak pernah sepi dari wisatawan. Simak liputan selengkapnya. Indonesia memiliki ribuan destinasi wisata pantai yang tak perlu diragukan lagi keindahannya. Salah satunya ada di Jepara nih mitra kampus. Pantai yang akrab dengan nama Pantai Kartini ini sudah lama menjadi tujuan wisata favorit di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Berikut liputan selengkapnya. Siapa sangka kota Jepara yang terkenal dengan ukirannya ternyata juga memiliki segudang kuliner lezat yang menarik untuk dicicipi. Apalagi jika menyantapnya ditemani semilir angin dari laut sehabis bermain air di bibir pantai. Simak liputan selengkapnya. Nah itu tadi sedikit cuplikan dari seorang Alfian yang merupakan presenter di televisi lokal yaitu Kompas TV. Ya. Oh iya kan di sini Mas Alfian kan sebagai presenter. Nah pasca kita flashback ke masa lalu Mas Alfian ketika SMK, kan bukankah Anda ingin menjadi seorang reporter? Lah itu gimana impian mungkin masa remaja Anda? Oke, kalau alhamdulillah di komunitas berita itu tuh juga saya bisa sebagai reporter juga. Saya pernah beberapa kali jadi reporter saat acara traveling. Saat liputan traveling tuh saya jadi reporter di situ ya. Itu setiap per minggu ada acara ataupun 1 bulan sekali itu? Kalau sebenarnya tuh setiap minggu ada acaranya, tapi kebetulan karena reporter dari komunitas itu sedang berhalangan, jadi mau nggak mau saya menggantikan. Dan itu ada 2 kali liputan, kalau nggak salah saya 2 kali liputan menjadi seorang reporter gitu mas. Ya, sorry sedikit saya kan menanyakan tentang Kober itu sendiri. Di Kober itu apakah liputannya tentang traveling ataupun ada food blogger ataupun? Oke. Di Kober itu komunitas berita ya teman-teman. Di Kober itu ada beberapa jenis liputan. Yang pertama itu liputan tentang headline. Headline itu adalah berita yang sedang hangat, diperbincangkan. Jadi kita tayangkan gitu. Viral gitu. Iya benar. Kemudian yang kedua itu ada berita feature. Itu terdiri dari tips, kemudian ada kuliner, traveling dan profil komunitas atau profil seseorang gitu. Dari situ ada memilih sendiri atau dipilihkan oleh fakultas? Kalau saya milih sendiri mas, sendiri. ya karena kalau reporter memang bukan bidang saya kan, saya seorang presenter kan tadinya, jadi kalau harus menggantikan seorang reporter pun saya juga harus milih sesuai dengan saya gitu. Okay. Di sini saya akan memberikan cuplikan yaitu ketika Mas Alfian menjadi seorang reporter di Berita Kampus di Universitas Semarang, yaitu di acara traveling.
Ini dia. Nah Mitra Kampus, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat wisata edukasi di Semarang, yaitu Kampung Batik. Nah, dulunya tempat ini merupakan kampung biasa, tapi karena mayoritas penduduk di sini merupakan produsen batik, jadi kampung ini dinamakan dengan Kampung Batik. Nah, ternyata di dalam Kampung Batik ini juga terdapat beberapa kampung, salah satunya ada di belakang saya, yaitu Kampung Batik Tengah atau yang disebut dengan Kampung Jadul. Nah, saya penasaran ada apa saja di dalam Kampung Jadul ini. Yuk, ikuti saya terus. Nah Mitra Kampus, ini dia isi dari Kampung Jadul. Kampung ini merupakan salah satu tempat yang paling menarik di Kampung Batik ini. Tempat ini juga merupakan salah satu spot foto yang paling diburu oleh para pengunjung Kampung Batik karena tempat ini memiliki aksen dan lukisan batik yang unik dan beragam. Melestarikan salah satu budaya di Indonesia yaitu batik, tempat ini cocok sekali untuk berlibur dan belajar mengenal budaya yang ada di sekitar kita. Alfian Wahyu Vena di Kampung Batik, Semarang, Jawa Tengah. Halo Mitra Kampus, sekarang saya sudah berada di salah satu ikon wisata di Semarang, yaitu Sampokong. Nah, Mitra Kampus jangan heran jika Sampokong ini selalu ramai pengunjung baik di hari biasa maupun di hari libur, karena Sampokong ini merupakan urutan ketiga tempat wisata terbaik di Semarang. Nah, ada apa saja sih di dalam Sampokong ini? Yuk, ikuti saya terus. Jangan kok anak Semarang kalau belum pernah berkunjung ke salah satu ikon kota Semarang ini. Alfian Febi Wahyu, Tim Liputan Berita Kampus. Ya, itu adalah sedikit cuplikan ketika Mas Alfian menjadi reporter di sebuah acara, yaitu acara traveling atau liputan traveling. Nah, setelah itu kita langsung ke pembahasan inti, yaitu tips-tips agar kita mudah ataupun kita berbicara di depan khalayak umum atau di depan orang banyak. Gimana Mas? Oke, kalau tips dari saya yang pertama itu percaya diri, Mas. Percaya diri. Percaya diri itu penting banget untuk kita sebagai komunikator berbicara di depan umum. Keharusan. Iya, harus banget karena kita kan melihat banyak orang nih ya. Ketika kita melihat banyak orang itu sudah pikiran kita kemana-mana dan yang pastinya blank. Mungkin teman-teman sudah pernah mengalami ketika berbicara di depan umum itu seketika blank, nggak tahu kita mau ngomong apa gitu kan. Nah itu memang sudah wajar sih Mas kalau sebagai orang first time untuk komunikasi di depan umum itu pasti melakukan. Contohnya presentasi, ya, pidato. Presentasi di kelas atau pidato di kelas itu juga termasuk salah satu komunikasi gitu. Bisa dibilang sebagai public speaking juga Mas, seperti itu. Seperti dasar ketika kita di sebuah pelajaran ataupun presentasi ingin memberikan materi, kita harus percaya diri. Ya. Terus yang kedua? Nah kalau yang kedua itu kita perhatikan gestur kita ketika kita berbicara di depan umum. Gaya kita gimana ketika berbicara di depan umum, salah satunya dengan kita belajar melihat di cermin. Itu melihat tubuh kita berbicara di cermin itu seperti apa, gayanya seperti apa, itu menandakan simbol yang kita berikan kepada audiens itu gitu Mas. Dan apakah audiens itu berpengaruh besar kepada kita? Contoh kan ada yang audiens yang tidak memperhatikan, atau ada yang sangat memperhatikan, bahkan ada yang sedikit berkomentar yang agak pedas lah. Itu kalau tanggapan Anda gimana? Oke, kalau saya pribadi tipe audiens itu sebenarnya saya lebih ke belakangin ya Mas. Saya mengutamakan penampilan saya dulu gitu. Kalau melihat dari audiensnya, mungkin dari beberapa orang ada kalau yang audiensnya nggak mendengarkan itu justru malah kitanya seneng. Karena kita nggak terlalu tegang gitu kan. Itu ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang kalau ketika audiensnya itu malah justru nggak mendengarkan, jadi merasa insecure gitu Mas. Apa yang kita tampilkan itu, apa yang kita berikan itu seolah-olah tidak menarik. Iya, seolah-olah tidak menarik. Jadi sia-sia kita berbicara di depan umum itu Mas. Terus tips yang selanjutnya? Tips yang selanjutnya itu kita lebih ke jam terbang sih Mas. Jam terbang itu sebenarnya bukan tips tapi lebih ke pengalaman aja Mas. Karena semakin banyak pengalaman kita berbicara di depan umum, semakin kita tahu apa rasanya medan ketika kita berbicara di depan umum gitu Mas. Tapi menurut Anda presenter ataupun reporter di Indonesia itu apakah sudah baik ataupun masih kurang dilirik dari perusahaan-perusahaan televisi di? Oke, kalau dibilang kita berkaitan dengan perusahaan itu saya pribadi nggak bisa bilang gitu ya Mas, karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi di perusahaan tersebut dan reporter-reporter di dunia
di dunia jurnalis di Indonesia gitu. Kalau untuk karakter masing-masing tentu punya karakter Pasti. masing-masing ya. Nah, jadi tergantung perusahaan itu atau berita itu mengambil seorang reporter atau presenter yang karakternya seperti apa gitu, Mas. Oke, terus tips yang selanjutnya apa saja? Tips selanjutnya ketika saya pribadi menjadi seorang public speaker, kita harus memahami materi dulu, Mas. Menguasai materi Iya, itu tentu sangat berpengaruh besar karena kalau kita memahami materi, kita enjoy dalam menyampaikan materi. Tapi kalau kita nggak persiapan materi, terus kita mau ngomong apa gitu kan, Mas? Oke, betul. Iya gitu. Berarti persiapan materi terus persiapan mental itu sangat Penting banget. Mental itu penting banget mental. Karena kalau kita nggak ada mental pun udah grogi di depan ya udah kita blank semua, Mas. Gitu. Kemudian ada tips lagi dari saya yaitu ketika kita bingung ketika kita blank itu Nah, itu blank. Itu masalah besar dari seorang Iya. public speaker. pasti banyak orang ketika kita waktu latihan di rumah atau di manapun kita udah latihan udah hafal semua apa yang kita sampaikan, nah tapi itu. tiba-tiba kita di depan orang banyak itu blank, nggak tahu mau ngomong apa. Itu pasti banyak dirasakan oleh beberapa orang. Itu tips dari saya pribadi, itu Cara mengatasinya gimana? cara mengatasinya itu ketika kita blank itu kita berpikirlah, tapi dengan cara kita diam. Itu kalau dari saya pribadi ya, Mas. Jadi kalau kita misalkan bingung, jangan bilang misalnya gini ya. Jadi waktu itu nah, hindari kata itu. Kalau saya lebih baik diam. Diam. Jadi kan kita bisa berpikir dengan jernih lalu bisa mengatakan Iya. materi tersebut. Karena makna itu tuh membuat audiens itu seolah Ragu. menjadi ragu Nah. dengan materi, dengan saya sebagai public speaker. Ragu dengan materi yang saya sampaikan. Tapi ketika saya diam itu membuat audiens berpikir. Apa langkah setelah itu selanjutnya? Iya gitu. Kalau kan sudah sangat jelas, kalau kita malah bingung kan, Mas, gitu. Jadi membuat audiens ragu terhadap diri kita. Sebaiknya kita dihindari itu gitu. Oke teman-teman, ya sudah tidak terasa lebih dari 40 menit kita menemani Anda semua. Makasih Mas Tafian atas kesempatannya sudah bermain di Mas. studio kita, yaitu Siap. di acara Speak Up for Better Speaker. Ya, see you next time, Mother Father.